Ketika Kaisar Abadi mengaktifkan Istana Siming dan melancarkan serangan tiada taraf terhadap Qin Chen, Sisi, yang berada di dunia kekacauan, tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya, kekuatan mengerikan di luar dunia kekacauan itu, dia sepertinya sangat akrab. Chen, keluarkan aku, ucap Sisi berbicara dengan tergesa-gesa. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang dari dunia kekacauan. Saat berikutnya, sosok Sisi tiba-tiba muncul di luar dunia kekacauan dan berdiri di depan Qin Chen. Segera, aura kematian mengerikan yang awalnya mengalir menuju Qin Chen di seluruh aula menenggelamkan Sisi dalam sekejap. Tidak, Nyonya, berhati-hatilah. Melihat Sisi diliputi aura kematian yang mengerikan, Kaisar Simei langsung berteriak ngeri, dengan keputusasaan di matanya. Energi kematian mengerikan yang terpancar dari Istana Siming bahkan membuat dia, seorang kaisar yang kuat, merasakan sedikit kepanikan. Kekuatan ini jelas merupakan kekuatan yang dapat menekannya, dan dengan budidaya nyonyanya, bagaimana Anda bisa menolaknya? Nak Qin Chen, kamu terlalu ceroboh. Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming juga tampak cemas. Adapun Molly di samping, dia tercengang. Astaga, Nak Molly, pria ini bahkan menggunakan wanitanya sendiri untuk memblokir pisaunya. Pria ini pasti tidak memiliki hati yang gelap bukan? Dari sudut pandang ini, sepertinya pria ini memanfaatkanmu untuk menahan serangan sebelumnya, sepertinya tidak ada apa-apanya. Suara leluhur iblis Luo terdengar, dengan sedikit gemetar. Oh sial, menggunakan wanitanya sendiri untuk memblokir pisaunya, iblis memang iblis, apakah ini masih manusiawi? Di sampingnya, wajah Molly muram. Dia berlumuran darah, dan hampir tidak ada bagian dari dirinya yang utuh. Penindasan yang kuat di sekitarnya menyebabkan tulangnya patah dan organ dalamnya patah. Jika dia tidak menerobos alam Kaisar Semu dan memperoleh sumber dari 4 Kaisar Agung, hanya dari pukulan sebelumnya, dia takut dia sudah kehilangan akalnya sejak lama. Tetapi pada saat ini, kelopak matanya bergerak-gerak liar, merasa bahwa Qin Chen telah bertindak terlalu jauh. Demon Qin ini tidak layak menjadi laki-laki. Gumam Molly meludah, melihat ke tempat yang diselimuti aura kematian, dan menghela nafas sedikit. Dia secara alami mengenal Sisi, dan sangat akrab dengannya. Kami semua datang jauh-jauh dari benua Tianwu, dan kami semua adalah kenalan lama. Melihat Sisi akan jatuh di sini seperti ini, mau tidak mau dia merasa sedikit sedih. Oh sial, mengapa saya harus merasa kasihan pada iblis Qin itu? Anda sebaiknya memikirkan diri Anda sendiri selagi Anda punya waktu ini. Ketika Molly melihat Qin Chen berdiri di samping, dia segera menggelengkan kepalanya, dan kemudian menatap Kaisar Abadi dengan sungguh-sungguh tidak jauh. Dia menghela nafas dalam hatinya, dia takut iblis Qin membuat kesalahan perhitungan kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa Kaisar Abadi hanyalah seorang kaisar semu, tapi tanpa diduga Kaisar Abadi memiliki kekuatan seperti itu. Ini adalah masalah. Molly melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari sini, tetapi ketika dia merasakan bahwa dia berada di suatu tempat, hatinya tiba-tiba tenggelam. Aula utama tempat mereka berada benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Molly tidak dapat lagi merasakan langit, bumi, dan jalan dunia bawah. Dengan kata lain, tempat ini telah menjadi ruang tertutup. Dengan budidayanya, mustahil untuk pergi dari sini. Nak, menurutmu apakah menemukan seseorang yang mau mati untukmu akan menyelesaikan masalah? Tidak jauh dari sana, Kaisar Abadi melihat bahwa Qin Chen telah memanggil orang lain untuk menahan serangan itu, hatinya tiba-tiba mengembun dan dia berteriak dengan keras. Dari mana orang ini memanggil begitu banyak orang? Gumam Kaisar Abadi mengerutkan kening. Istana Siming adalah harta penyelamat hidup yang diberikan kepadaku oleh Permaisuri. Di istana ini, dunia kecil biasa tidak bisa bergerak sama sekali. Di mana orang-orang itu bersembunyi di dalam orang ini sebelumnya? Pikir Kaisar Abadi bingung, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Tidak, semakin kuat orang ini, semakin menakutkan latar belakang orang ini. Aku tidak boleh membiarkan orang-orang ini hidup, jika tidak, rahasia Permaisuri akan hilang sepenuhnya. Memikirkan hal ini, sedikit keganasan muncul di kedalaman mata Kaisar Abadi, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Aura Kaisar Agung yang mengerikan langsung naik dari tubuhnya ke langit. Hari ini, kalian semua akan mati. Setelah Kaisar Abadi selesai berbicara,
Ekspresinya menjadi gila, dia benar-benar membakar sumbernya secara langsung, dengan berani memicu seluruh istana Siming. Aula luas langsung bergetar, dan seluruh aula terlihat mekar dengan cahaya tak berujung, dan aura kematian yang menakutkan terlahir kembali. Aura kematian ini berisi aura jalan khusus, dan sebenarnya terpisah dari dunia bawah. Ini sangat misterius sehingga dapat dengan mudah menekan orang-orang kuat di tingkat kaisar. Matilah! Teriak Kaisar Abadi meraung dengan marah, melambaikan tangannya, dan energi kematian yang besar dengan cepat berkumpul. Di bawah kendalinya, dia akan menyerang Qin Chen lagi. Tidak baik, brengsek, ini adalah masalah. Ucap Kaisar Simei, Molly dan yang lainnya semuanya berubah warna dan ketakutan. Melihat energi kematian hendak mengalir menuju Qin Chen, tetapi pada saat ini, terjadi adegan yang membuat Kaisar Abadi ngeri. Ketika dia mencoba mengendalikan energi kematian, dia benar-benar menemukan bahwa energi kematian itu tidak terpengaruh olehnya sama sekali. Apa yang terjadi? Dia terkejut. Saat berikutnya, dia melihat dengan ngeri bahwa aura kematian yang terlahir kembali ini dengan cepat bergerak menuju tempat di mana wanita yang sebelumnya tenggelam itu berada. Mereka seperti angin sepoi-sepoi, bersorak, dan terus-menerus melonjak di sana. Apa yang kamu pakai? Ini. Gumam Kaisar Abadi tampak tercengang. Saat berikutnya, di mata semua orang yang tidak bisa dipercaya, aura kematian yang tak ada habisnya dengan cepat menghilang, dan sosok anggun perlahan keluar, itu adalah Sisi. Pada saat ini, Sisi melangkah keluar dari aura kematian yang tak ada habisnya. Kekuatan kematian yang dapat menekan para kaisar yang berkuasa itu seperti rakyat yang menyambut ratu baru mereka, dengan bintang memegang bulan dan memakai bintang. Di aula utama, Sisi berjalan keluar perlahan seperti seorang dewi. Dalam sekejap, seluruh istana Siming bergetar. Garis-garis mengerikan muncul di aula sekitarnya, dan jimat yang berisi tanda-tanda jalan yang menakutkan itu ditangguhkan. Jimat-jimat ini berkilauan. Semburan aura membuat Kaisar Simei merasa seperti akan pingsan di tempat. Namun setelah jimat-jimat ini dinyalakan, mereka memantulkan Sisi di dalamnya seperti bintang yang memegang bulan, seolah-olah masyarakat telah melihat Dewi Ibu mereka, bersorak, melompat kegirangan, bergembira, dan pasrah. Aura menakutkan menyelimuti Sisi, menjaga dan melindunginya. Di dalam tubuh Sisi, aura samar dan menakutkan keluar dari tubuhnya, memenuhi udara seperti radiasi, memengaruhi ruang. Ini, setelah melihat tanda jimat ini, Kaisar Yuming sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berseru, "Simingdian, aku ingat, inilah yang dikatakan permaisuri Ming Yue di Sungai Takdir Styx saat itu. Harta yang kami miliki adalah harta karun kaisar tertinggi, yang sebenarnya ada di tangan Kaisar Abadi ini. Bagaimana ini bisa terjadi?" Gumam Kaisar Yuming memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Harta karun kaisar tertinggi adalah harta yang sangat membantu 4 kaisar agung seperti mereka, dan umumnya tidak akan diajarkan kepada orang lain. Sama seperti dia, ketika dia menganugerahkan harta kepada bawahannya, dia paling banyak bisa memberi leluhur Wan Gu Ming harta yang mendekati tingkat kaisar seperti tulang kaca Wan Ming. Biasanya, tidak mungkin untuk memberikan harta kaisar yang paling umum. Dan istana Siming ini adalah harta kekaisaran tingkat atas yang melampaui banyak harta kaisar agung. Bagaimana bisa diberikan kepada bawahan sesuka hati? Siapakah Kaisar Abadi bagi permaisuri Ming Yue ini? Sementara Kaisar Yuming terkejut, Kaisar Abadi menatap kosong pada perubahan yang terjadi di istana Siming. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Sisi, menatap wajahnya, dan tidak bisa menahan gemetar. Kamu. Dia tampak bersemangat, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang membuatnya terpesona. Segera setelah itu, di hadapan semua orang, Kaisar Abadi berlutut di depan Sisi dalam sekejap, dia membungkuk ke tanah, tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dia membungkuk dalam-dalam, dan kemudian dia tidak bisa menahan tangisnya. Bawahan, Abadi, telah melihat Nona, ucap Kaisar Abadi, yang sebelumnya agung dan berkuasa, sekarang menangis seperti anak kecil, tidak mampu menahan diri. Apa yang terjadi? Pemandangan seperti itu membuat Kaisar Simei, Molly dan lainnya, yang selama ini menghadapi musuh yang tangguh, membeku. Mulut Kaisar Simei yang berbentuk ceri terbuka lebar dan tiba-tiba menjadi berbentuk O. Molly tercengang dan benar-benar tercengang. Sisi ini, itu adalah Chen Sisi yang keluar dari benua Tianwu bersama dirinya dan Qin Chen.
Putri suci dari sekte iblis hantu ternyata adalah Nyonya Kaisar Abadi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah wanita ini adalah reinkarnasi dari Lian Xinluo, keturunan dewa iblis alam semesta asli? Mengapa kamu terlibat dengan dunia bawah lagi? Gumam Molly bingung, dan tiba-tiba merasa otaknya kehabisan tenaga. Pada saat ini, Sisi perlahan berjalan ke dalam kehampaan, memandang Kaisar Abadi yang berlutut di sana dengan kebingungan, mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" "Nona, saya Abadi. Anda tidak mengenal bawahan ini, tetapi saya tidak pernah berani melupakan nafas Nona." Ucap Kaisar Abadi mengangkat kepalanya, dengan air mata mengalir di wajahnya. "Saat itu, Tuanku meminta saya untuk tinggal di sini dan melindungi keselamatanmu Nona muda. Saya tidak menyangka hari ini, saya akhirnya bisa bertemu dengan Nona muda." Ucap Kaisar Abadi mengangkat kepalanya, wajahnya penuh air mata. Pria kuat yang seperti Kaisar yang tak tertandingi sebelumnya sebenarnya menangis seperti anak kecil. Di saat yang sama, ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan dalam tangisannya, seperti seorang anak kecil yang akhirnya melihat ibunya yang sudah lama jauh dari rumah. "Apa Tuan?" bisik Chen Sisi. "Nona, Anda adalah permaisuri." Ucap Kaisar Abadi buru-buru menjelaskan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Iya, Nona, Anda dilahirkan di alam semesta asli, jadi Anda tidak tahu banyak hal." "Bagaimana kamu tahu aku dilahirkan di alam semesta asli?" Ucap Sisi sedikit bingung. Dia melihat sekeliling. Suasana di sini terasa sangat familiar baginya, tapi dia tidak memiliki kesan sama sekali. Dia hanya secara naluriah mendekatinya. Kaisar Abadi menyeka air mata dari sudut matanya, menangis dan tertawa, "Saya tahu, tentu saja saya tahu, ketika Tuanku menerobos batasan dunia bawah dan menerobos laut kosmik, bawahan ini mengikuti Tuanku, jadi tugas Tuanku dipercayakan kepada bawahan ini, yang merupakan penjaga yang ditinggalkan Tuanku untukmu Nona muda." Ucap Kaisar Abadi memandang Sisi, bersemangat dan tidak mampu menahan diri. Saat itu, permaisuri memintanya untuk tinggal di sini hanya untuk melindunginya, dan hari ini, dia akhirnya melihatnya. Bawahan, Xiao Sei, telah bertemu dengan wanita muda itu. Mulai sekarang, bawahan bersedia menggunakan hidupnya untuk melindungi wanita muda itu demi Tuanku, memenuhi semua keinginan lama wanita muda itu, melindungi keselamatan wanita muda itu, dan menggunakan hidupnya untuk membentuk jalur pertumbuhan wanita muda itu. Kecuali bawahan mati, bawahan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti wanita muda itu. Siapapun yang melanggar ini akan dihukum oleh langit dan bumi. Ucap Kaisar Abadi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, matanya bersinar. Kemudian, di hadapan semua orang, Kaisar Abadi berlutut di hadapan Sisi lagi dan bersujud dengan penuh semangat. Saat berikutnya, aura menakutkan datang dan langsung menyelimuti tubuh Kaisar Abadi. Tiba-tiba, seluruh istana Siming berdengung dan bergetar lagi, dan aura kematian yang tak terlihat beredar, seolah-olah mengenali Kaisar Abadi dan memasuki tubuhnya. Dengan keras, di hadapan semua orang, aura di tubuh Kaisar Abadi benar-benar melonjak lagi, sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi pertemuan untuk mengenali tuannya? Pada saat ini, Kaisar Simei dan yang lainnya memandang Sisi dengan ngeri. Kaisar Abadi adalah bawahan permaisuri Ming Yue saat itu. Jadi, mungkinkah Sisi adalah putri permaisuri Ming Yue yang merupakan kepala dari 4 kaisar besar di dunia bawah? Terdengar suara terengah-engah, dan Kaisar Simei serta yang lainnya menjadi pucat. Permaisuri Ming Yue sebenarnya memiliki ahli waris, jika berita ini menyebar, akan menimbulkan keributan di seluruh dunia bawah. Jika gadis ini bisa tumbuh dewasa, gumam Kaisar Simei tiba-tiba memandang Sisi, hatinya merasa ngeri dan berdebar-debar. Kekuatan Sisi masih lemah sekarang, jadi ini mungkin bukan masalah besar, tapi begitu dia menjadi Kaisar Agung dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup, dia mungkin bisa menarik banyak pria kuat untuk bergabung dengannya dengan teriakannya. Apalagi, gumam Simei memandang Kaisar Abadi dan Qin Chen, memikirkan Kaisar Yuming di dunia kekacauan. Jika ada orang-orang ini di belakangnya lagi, maka seluruh dunia bawah akan memikirkan hal ini. Kaisar Simei tidak berani memikirkannya lagi. Ini jelas merupakan berita yang bisa menumbangkan dunia bawah. Dalam kehampaan Aula Siming, tidak hanya Kaisar Simei yang merasa ngeri, tetapi tidak jauh dari sana, Molly juga tercengang.
Segera, senyuman masam muncul dari sudut mulutnya. Putri Permaisuri Ming Yue, hehe. Senyuman muncul di bibirnya, namun senyuman itu penuh kepahitan. Dia juga berasal dari tempat terpencil di benua Tianwu. Awalnya, dia bisa menanggungnya ketika Qin Chen mendapatkan Kaisar Yuming sebagai pendukungnya, menaklukkan Kaisar Simei dan bahkan menipunya. Sekarang, bahkan wanita Qin Chen pun luar biasa. Dia adalah salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah. Putri Permaisuri Ming Yue, pemimpin, dan penguasa kaisar abadi saat ini. Lihatlah dirimu lagi. Gumam Molly ingin menangis saat ini. Dia juga seorang pria, jadi mengapa wanita manapun yang ditemukan iblis Qin di alam bawah begitu mengerikan, sementara dia. Tidak, aku tidak boleh berpikir seperti itu. Pikir Molly menamparkan dirinya sendiri beberapa kali dalam sekejap. Qian adalah orang yang unik di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Gumam Molly berseru dengan tegas. Di kehampaan sekitarnya, gelombang energi kematian yang mengerikan masih melonjak. Sisi memandang Kaisar Abadi di depannya dan tidak segera menjawab, tetapi berbalik untuk melihat ke arah Qin Chen. Qin Chen tampak tenang dan melangkah maju ke sisi Chen Sisi. Kaisar Abadi tiba-tiba berubah warna dan buru-buru berdiri. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya. Dia menatap Qin Chen seperti serigala yang sendirian, "Siapa kamu, dan mengapa wanita itu bersamamu?" Begitu kata-kata itu keluar, niat membunuh melonjak di tubuh Kaisar Abadi, siap menyerang kapan saja. Berhenti. Namun, sebelum sempat mengambil tindakan, mata Sisi membelalak dan dia berteriak keras. "Nona," ucap Kaisar Abadi merasa cemas. "Dia laki-lakiku. Jika kamu menerimaku sebagai tuanmu, maka aku akan menjadi tuanmu di masa depan." Ucap Sisi berkata dengan dingin, dan di mata Kaisar Abadi yang tertegun, dia dan tangan Qin Chen langsung disatukan. "Laki-laki Nona," gumam Kaisar Abadi merasa seolah-olah seluruh tubuhnya disambar petir. Melihat Qin Chen, matanya langsung menjadi sangat ganas, "Beraninya kamu menyakiti Nona, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Dengan teriakan keras, Kaisar Abadi bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Kemarahan membara di benaknya. Tuannya memintanya untuk melindungi wanita muda itu, tetapi ketika dia melihat wanita muda itu untuk pertama kalinya, wanita muda itu telah ditipu oleh pria itu. Di mata Kaisar Abadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk wanita muda itu. Qin Chen pasti telah melakukan sesuatu untuk menipu hati murni wanita muda itu, jadi dia berhasil. Untuk sesaat, Kaisar Abadi hampir menjadi gila. "Aku telah gagal dalam perintah tuanku. Kamu, lancang." Melihat ini, wajah Sisi berubah tiba-tiba, dan dia segera berdiri di depan Qin Chen, melambaikan tangannya, dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitar telapak tangannya, langsung mengelilingi Kaisar Abadi. Istana Siming ini awalnya merupakan harta karun Kaisar Abadi, namun saat ini sebenarnya tidak mematuhi kendalinya sama sekali, melainkan mengikuti pemikiran Sisi. "Nona, kamu terlalu naif, jangan tertipu oleh orang ini," ucap Kaisar Abadi berkata dengan cemas, "asal-usul orang ini tidak diketahui. Dia pasti berada di bawah komando seorang kaisar besar di dunia bawah. Dia tahu identitas Nona, jadi tujuannya melakukan ini adalah untuk memanfaatkan Nona, untuk mengambil alih semua yang ditinggalkan oleh tuannya dan diam-diam mengendalikan dunia bawah." Ucap Kaisar Abadi berkata dengan penuh semangat. Tuanku memiliki status yang luar biasa. Bagaimana dia bisa memanfaatkan majikanmu?" "Kaisar Abadi, cakrawalamu ini terlalu kecil." Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, dan penindasan aura kematian hilang. Kaisar Simei langsung jatuh dan datang di depan Qin Chen. Dia memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, "Tuan, bawahan ini tidak kompeten. Bawahan gagal menangkap Kaisar Abadi ini sebelumnya. Tolong berikan hukuman pada bawahan ini." Ucap Kaisar Simei tampak malu. "Apa tuan?" gumam Kaisar Abadi tertegun sejenak, lalu ekspresi dingin muncul di wajahnya, dan dia mencibir, "Kaisar Simei, kamu masih berakting di depanku, kamu terjebak di laut mati saat itu, tapi sekarang kamu melarikan diri dengan selamat, kamu pasti berlindung pada Kaisar Wu Yue Ming dan Kaisar Yama. Anak ini bahkan bukan Kaisar Agung. Sebagai Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa menganggap dia sebagai tuanmu? Apa menurutmu aku mudah ditipu?" Ucap Kaisar Abadi berteriak dengan marah. "Apakah seorang Kaisar Agung akan menjadi pelayan Kaisar Semu? Ini hanya sebuah fantasi. Dasar bodoh."
Ucap Kaisar Simei memandang Kaisar Abadi dengan jijik. Dengan penglihatanmu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa tuanku tidak luar biasa? Kekuatan tuanku tidak ada bandingannya di dunia. Jika tuanku tidak menyelamatkan tangannya sebelumnya, aku khawatir kamu sudah lama terjatuh. Bagaimana kamu masih hidup sekarang? Ucap Kaisar Simei mencibir. Apa? Hanya dia? Ucap Kaisar Abadi mencibir ragu. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu tentang tuanku? Ucap Kaisar Simei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi langsung disela oleh Qin Chen. Oke, jangan bicara terlalu banyak omong kosong dengannya. Saya pikir Kaisar Abadi ini adalah orang yang cerdas, tetapi saya tidak menyangka pikirannya tidak terlalu cemerlang. Ucap Qin Chen mengambil langkah maju dan menatap Kaisar Abadi. Saya awalnya ingin belajar dari Anda. Mengenai beberapa hal tentang permaisuri Ming Yue, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda adalah orang cadangan yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. Mengingat Anda telah menjaga rahasia permaisuri Ming Yue selama bertahun-tahun, saya akan mengampuni hidup Anda kali ini. Tetapi mulai sekarang, Anda harus mematuhi perintah Sisi dan memberinya tanggung jawab. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Ucap Kaisar Abadi mendengus dingin, kamu ingin menipuku dengan kata-kata manismu. Apa yang kamu katakan hanya untuk menipu wanita itu dan mencari tahu rahasia tuanku. Nona, kamu jangan tertipu olehnya. Sisi mengerutkan kening, menatap Kaisar Abadi dengan dingin, dan berkata dengan serius, saya tidak ingin mendengar kata-kata tidak sopan dari Anda. Jika ada waktu berikutnya, Anda bisa pergi saja. Saya tidak ingin menerima Anda sebagai seorang budak. Nona, kamu, ucap Kaisar Abadi terkejut dan cemas di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu telah ditipu begitu dalam. Qin Chen meremas tangan Sisi dengan lembut, memandang Kaisar Abadi, dan mencibir, apa yang Anda sebut rahasia tidak lebih dari jalan menuju alam semesta asli. Bagaimana kamu tahu? Ucap Kaisar Abadi tampak terkejut. Sepertinya tebakanku tidak salah. Melihat ekspresi Kaisar Abadi, Qin Chen tersenyum sedikit. Dia menoleh dan melihat sekeliling, dan berkata dengan ringan, sebenarnya, ini hanya tebakanku. Tebakan, gumam Kaisar Abadi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah orang ini bercanda? Tapi tidak ada tanda-tanda lelucon di wajah Qin Chen, dan dia melanjutkan, sebenarnya, dahulu kala, saya bertanya-tanya mengapa ada jalan menuju alam semesta asli di Gunung Guiming. Ucap Qin Chen tenggelam dalam ingatan. Jika tebakanku benar, Permaisuri Ming Yue seharusnya pergi ke alam semesta asli melalui bagian ini, dan kemudian bertemu dengan Dewa Iblis, dan Sisi lahir, kata Qin Chen dengan ringan. Kamu benar-benar mengenal tuanku, dan kamu sangat akrab dengan alam semesta asli. Kamu, siapa kamu? Apa bawahan Kaisar Wu Yueming? Ataukah bawahan Kaisar Yama? Tidak, bagaimana mungkin bawahan mereka tahu ini? Gumam Kaisar Abadi wajahnya bahkan lebih ketakutan. Ayahku adalah Dewa Iblis, dan ibuku adalah Permaisuri Ming Yue. Sisi bergumam, ayah ibu, ini adalah dua kata yang sangat asing. Di benua Tianwu, dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil dan belum pernah melihat orang tuanya. Hanya setelah dia datang ke surga dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putri Dewa Iblis. Sedangkan untuk ibunya, Sisi tidak pernah mengetahuinya. Baru setelah dia bertemu Kaisar Yuming, Sisi mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki kekuatan warisan Permaisuri Ming Yue, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, dan bahwa dia sebenarnya adalah keturunan Permaisuri Ming Yue. Kaisar Abadi di depannya adalah bawahan ibunya saat itu. Namun, meskipun dia telah mempelajari semua ini secara pribadi dari Kaisar Abadi, hati Sisi dipenuhi dengan detak jantung yang tidak dapat dijelaskan saat ini, tetapi tidak ada kejutan lagi saat mengetahui orang tuanya. Karena dia belum pernah melihat orang tuanya sejak dia lahir, yang ada di hatinya selalu hanya Qin Chen, yang telah menjadi cahayanya dan telah bekerja keras untuk melindunginya. Seolah merasakan emosi di hati Sisi, Qin Chen dengan lembut memegang tangannya erat-erat, menenangkan jantung Sisi yang berdebar-debar. Kemudian, Qin Chen memandang Kaisar Abadi, mengerutkan kening dan berkata, sekarang saya akhirnya tahu mengapa Permaisuri Ming Yue memberi Anda tugas untuk menjaga tempat ini. Karena, jika Anda mengatakan Anda idiot, Anda benar-benar idiot. Kamu, teruslah bicara, kenapa kamu mengutuk orang? Ucap Kaisar Abadi sangat marah. Jika dia tidak terjebak oleh aura kematian si Mingdian,
dia akan melompat dan melawan Qin Chen dengan putus asa. Qin Chen berkata dengan dingin, karena saya berasal dari alam semesta asli, saya secara alami mengetahui ini. Apa, kamu dari alam semesta asli? Gumam Kaisar Abadi melebarkan matanya dan berkata dengan kaget, apakah kamu dari bumi? Qin Chen terdiam, dia hanya bisa menghela nafas, melihat Kaisar Abadi yang terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Lupakan saja, ini masalahku. Kupikir IQ-mu terlalu tinggi. Gumam Qin Chen akhirnya tahu di mana masalahnya. Dia menebak banyak hal, berpikir bahwa Kaisar Abadi akan dapat mengetahuinya hanya dengan satu klik, tapi siapa tahu orang ini berkepala ikan dari kayu, kalau tidak dijelaskan dengan jelas, dia tidak akan mengerti sama sekali. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan tarik-menarik yang menakutkan lahir, langsung menarik Molly. Iblis Qin, bersikaplah lembut, bersikaplah lembut. Tubuh Molly dalam kondisi rusak setelah ditekan, dia menjerit kesakitan saat Qin Chen menariknya ke depan. Qin Chen menunjuk ke arah Molly dan berkata, lihat dia. Tidakkah menurutmu aura orang ini sangat familiar bagimu? Kaisar Abadi mengerutkan kening, dia agak familiar, tapi di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Wajah Qin Chen penuh dengan garis hitam, Molly, tunjukkan aura leluhur Yuanmo yang telah kamu telan, dan berhenti menyebarkan hukum dunia bawah yang berantakan ini. Molly dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak punya pilihan selain melepaskan jejak aturan iblis dari leluhur Yuanmo. Kekuatan iblis yang bergulir melonjak melintasi langit dan bumi. Nafas ini, gumam Kaisar Abadi matanya berbinar seketika, dan dia menatap Molly dengan heran, kamu adalah semut kecil bodoh dari klan iblis yang bekerja denganku di alam semesta asli, bukankah kamu sudah mati? Apakah kamu leluhur Yuanmo? Kamu masih hidup. Pada saat ini, wajah Qin Chen benar-benar gelap, dan dia berkata dengan marah, dia bukan leluhur Yuanmo, namanya Molly, tapi dia juga iblis. Leluhur Yuanmo yang bekerja denganmu di awal telah dibunuh olehnya, dan orang ini melahap asal leluhur Yuanmo. Jadi dia memiliki jalan dan aura pihak lain, Molly juga orang dari dunia yang di alam semesta asli. Selain itu, kamu mendesak si Mingdian sebelumnya. Dalam situasi kritis seperti ini, aku menyingkirkan bawahan lainnya tetapi meninggalkannya di sini, hanya agar kamu merasakan aura di tubuhnya dan membuatmu mengenalinya, tapi kamu. Ucap Qin Chen bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa lelah karena berkomunikasi dengan orang yang tidak punya otak. Molly tercengang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen tidak membawa dirinya kembali ke dunia kekacauan sebelumnya. Dia sebenarnya dengan sengaja membiarkan Kaisar Abadi merasakan aura iblisnya, tetapi Kaisar Abadi tidak mengenalinya sama sekali. Molly menatap wajah Kaisar Abadi dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Sial, orang ini sama bodohnya dengan leluhur iblis Luo. Selain itu, selain orang ini, saya juga berasal dari alam semesta asli. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba memancarkan aura yang menyala-nyala dari dunia yang menyapu seluruh istana Siming, itulah mengapa saya bersama Sisi. Saya bukan anggota Kaisar Wu Yueming atau Kaisar Yama, Molly dan aku sebenarnya berkomunikasi denganmu bertahun-tahun yang lalu. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, adegan di mana dia bertarung melawan penguasa Dewa Iblis Kekacauan di Lautan Dewa Iblis Kekacauan, dan pada saat yang sama menipu Kaisar Abadi dan memperoleh dua harta tertingginya, tongkat hitam pekat dan kapak maut yang besar, juga berevolusi keluar. Melihat pemandangan di depannya, Kaisar Abadi tertegun sejenak. Aku ingat, apakah kalian berdua semut kecil di alam semesta asli? Ucap Kaisar Abadi berkata dengan kaget. Meskipun masalah ini hanyalah masalah sepele, dan dua harta karun tertinggi tidak berbeda dengan sampah di mata Kaisar Abadi, bagaimanapun juga, mereka berkomunikasi dengan alam semesta asli, dan dia masih sangat terkesan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen dan Molly sebenarnya adalah semut yang samar-samar dia rasakan saat itu. Namun, begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba datang. Kaisar Simei memegang cambuk panjang dan langsung memukul wajah Kaisar Abadi dengan cambuk. Kaisar Abadi berteriak kesakitan, tetapi dia melihat Kaisar Simei menoleh dengan mata dingin dan niat membunuh yang mendidih. Kamu baru saja mengatakan bahwa Molly adalah seekor semut, itu tidak masalah bagiku, tetapi kamu berani mengatakan bahwa tuanku juga seekor semut. Siapa yang memberi kamu keberanian? Molly tercengang.
Di sampingnya, Sisi mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Abadi, Chen adalah laki-laki saya. Saya tidak ingin mendengar dua kata itu dari Anda di masa depan. Ya, Nona. Kemarahan Kaisar Abadi sebenarnya mereda pada saat ini. Meski kepalanya tumpul, bukan berarti dia benar-benar idiot. Kini aura dunia terungkap oleh Qin Chen di hadapannya, membuatnya seketika setelah menyadarinya, pihak lain sebenarnya orang dari alam semesta asli. Dan selama pihak lain adalah orang dari alam semesta asli, ia tidak akan pernah menjadi orang dari Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Hanya itu yang perlu dia ketahui. Tapi, kultivasi aslimu jelas tidak transenden. Berapa lama telah berlalu, kamu, kultivasimu? Ucap Kaisar Abadi berkata dengan ngeri ketika dia sadar kembali. Itulah mengapa saya katakan bahwa Master adalah jenius yang paling tak tertandingi di alam semesta ini, dan dia pasti akan mendominasi keberadaan alam semesta ini di masa depan. Dengan keberadaan Master, bagaimana orang seperti Anda bisa dibandingkan dengannya? Ucap Kaisar Simei berkata dengan nada menghina. Oke, baiklah. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya dan memandang Kaisar Abadi. Sekarang, bisakah kamu berbicara dengan benar? Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, lalu segera mengangguk. Sisi, biarkan dia pergi. Ucap Qin Chen berbalik dan meminta Sisi melepaskan Kaisar Abadi. Sisi segera melepaskan ikatan Kaisar Abadi. Melihat wanita mudanya mematuhi kata-kata Qin Chen, Kaisar Abadi tidak tahu bagaimana rasanya. Setelah melepaskan ikatannya, Kaisar Abadi segera berkata dengan cemas kepada Sisi, Nona, mengapa Anda datang ke dunia bawah? Dunia bawah berbahaya, dan ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Jika orang kuat lainnya di dunia bawah mengetahuinya, Anda pasti akan mendapat kesulitan. Ucap Kaisar Abadi tampak cemas. Ketika Sisi datang ke dunia bawah, dia tentu punya alasan untuk datang, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Punya alasan, ucap Kaisar Abadi tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Sisi, seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya, dan seluruh auranya tampak menyatu dengan istana Siming. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi kengerian yang tak ada habisnya. Nafas ini, Nona, mengapa sumbermu menjadi begitu lemah? Ini adalah kekuatan jurang maut, apakah jurang maut telah menemukanmu?